Nah, saya melihat begitu pentingnya momen Musdes kita pada malam hari ini, sehingga saya mengupayakan untuk bisa menghadiri. Jadi mudah-mudahan saya bisa mengikuti musyawarah desa insidentil ini sampai berakhir nanti. Kemudian yang saya sampaikan selanjutnya adalah perlu kita syukuri bahwa malam hari ini kita bisa mengadakan musyawarah desa, di mana terkait dengan apa yang kita bahas malam hari ini sebenarnya kita sudah jauh molor, artinya ketinggalan ataupun meninggalkan waktu yang seyogianya awal bulan April sudah mulai kita bahas. Namun seluruh desa di Lombok Utara pun sama perjalanan kita. Memang desa yang pertama mengadakan musyawarah desa adalah Desa Tanjung. Tapi Desa Tanjung pun yang sudah mengadakan musyawarah desa, mereka belum berani melaksanakan tindakan selanjutnya ataupun tahapan selanjutnya setelah musyawarah desa. Jadi sampai saat ini sama dia perjalanan kita desa-desa se-Lombok Utara terkait dengan proses calon penerima BLT dana desa. Dan alhamdulillah malam hari ini bisa kita berkumpul. Kemudian diawali sebelumnya dengan bisa dibilang pra musyawarah desa ya. Jadi kemarin alhamdulillah rekan-rekan tim pendata beserta rekan-rekan BPD sempat membahas sehingga kita harapkan pada malam hari ini pembahasan kita tidak terlalu alot. Kemudian kami kembali sedikit kepada kriteria masyarakat yang kita data adalah yang pertama perlu diperhatikan adalah keluarga miskin. Itu dia intinya ya, keluarga miskin. Baru setelah keluarga miskin itu ada rambu-rambu berikutnya, di mana rambu berikutnya termasuk data keluarga miskin yang non PKH, keluarga miskin yang non BPNT, keluarga miskin non yang menerima kartu prakerja, kemudian keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian, dan selanjutnya adalah keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Jadi itu dia rambunya, dimana sejak awal Kemendes itu menurunkan kriteria ya. Yang pertama itu adalah 14 kriteria umum, dan itu pada saat awal diturunkan oleh Kemendes, dari 14 kriteria umum tersebut di sana dipatok minimal 9 kriteria yang harus terpenuhi. Kemudian ada juga 5 kriteria khusus. Namun seiring waktu berjalan tetap sebentar-sebentar ada perubahan regulasi ataupun edaran dari kementerian, baik itu Kementerian Desa maupun Kementerian Keuangan, sehingga kita di desa ini kemarin bahasa nggak ada kepontang kepanting, sementara masyarakat itu sudah banyak membahas di media sosial, banyak viral di media sosial. Jadi sebelum kita melaksanakan tahapan apapun terkait dengan calon penerima BLT dana desa, masyarakat sudah ribut, sudah heboh ya. Sehingga sebagaimana bapak-bapak serta ibu sekalian saksikan di media massa sudah sangat viral ya. Namun seperti yang disampaikan oleh rekan BPD tadi, jadi apapun hasil yang kita tetapkan pada malam hari ini harus kita pertanggungjawabkan secara bersama-sama ya. Baik itu rekan-rekan pendata, kepala dusun maupun ketua-ketua RT di bawah. Jadi marilah kita pertanggungjawabkan data yang kita
putuskan ataupun tetapkan pada malam hari ini. Jadi kita tidak inginkan ke depannya ada hal-hal yang tidak kita inginkan, karena bagaimanapun yang namanya dana yang dialokasikan atau yang digunakan untuk penanganan bencana alam maupun bencana non alam itu nanti diawasi secara khusus dia. Jadi data yang kita tetapkan pada malam hari ini harus kita pertanggungjawabkan. Namun saya berharap dari data yang sudah dibahas oleh rekan-rekan BPD beserta rekan-rekan pendata, jadi mudah-mudahan semua data tersebut merupakan keluarga miskin, kemudian ditambah dengan kriteria khusus selanjutnya. Jadi kita harapkan tidak ada pendataan yang salah sasaran. Ini harapan kita. Ini kemudian terkait juga dengan kalau kita membandingkan situasi kondisi di satu dusun dengan dusun yang lain, tentu pasti ada kesenjangan ataupun ketimpangan. Namun dalam hal ini marilah kita sama-sama untuk mempertanggungjawabkan, ya, kita pertanggungjawabkan apa yang sudah kita data tersebut, keluarga yang sudah kita data tersebut. Kemudian selanjutnya mudah-mudahan setelah malam hari ini kita tetapkan, kita bisa laksanakan tahapan selanjutnya. Kita mendapatkan nanti ini data yang kita tetapkan pada malam hari ini kita kirim ke kecamatan, kabupaten, nanti mungkin sampai di kecamatan. Setelah sampai di kecamatan di verifikasi, dibahas lagi, kemudian untuk diturunkan lagi ke desa. Nah, setelah dia sampai di desa, maka nanti kita akan membuat perkades, ya, peraturan kepala desa terkait dengan penyaluran BLT dana desa. Dan harapan kita mudah-mudahan tidak ada aral yang melintang dalam proses yang kita akan jalankan selanjutnya, sehingga harapan kita semoga paling lambat di awal minggu kedua bulan Mei ini kita sudah mulai bisa mengadakan pencairan dana BLT. Ya betul. Sebelum kita mengadakan proses pencairan, nanti kita akan ada pembahasan perubahan APBDes yang kedua, ya. Perubahan APBDes yang pertama sudah kita lakukan, ini terkait dengan dana untuk penanganan ataupun pencegahan COVID. Kemudian nanti perubahan APBDes yang kedua kita laksanakan setelah data masyarakat penerima BLT dana desa ini kita tetapkan. Nanti kita akan mengadakan perubahan APBDes yang kedua, di mana nanti setelah perubahan APBDes yang kedua baru kita masuk ke tahapan berikutnya sampai dengan saat pencairan, dan semoga nanti di minggu kedua kita harapkan bisa kita cairkan. Ini tahap yang pertama. Jadi nanti tahapannya adalah 3 tahap, ya, yang dimana tahap pertama itu 15% dari 40%, kemudian tahap kedua 15%, kemudian nanti tahap ketiga adalah 10% dari 40% termin kedua. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, karena ini kita mengadakan musyawarah pada malam hari. Jadi kita harapkan supaya tidak terlalu sampai larut malam kita mengadakan musyawarah pada malam hari ini. Jadi sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kalau ada yang belum jelas atau yang belum pas, nanti bisa kita bahas di dalam proses selanjutnya. Dan harapan kami semoga nanti dalam pembahasan kita terkait dengan pembahasan data-data yang sudah dibahas sebelumnya oleh rekan-rekan pendamping beserta rekan-rekan BPD tidak terjadi
gontok-gontokan atau tidak sampai alot lah, begitu harapan kami. Jadi marilah kita saling bisa menghargai di dalam kita mengambil keputusan terkait dengan data yang sudah kita lakukan. Ini dulu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, apabila ada kata-kata atau hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, saya mohon maaf. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 685.000. Kemudian dengan keluarnya Pergub terbaru ini, kita Desa Lempit mengalami kekurangan anggaran atau pemotongan anggaran pada APBD perubahan yang kedua ini berjumlah Rp2.141.878.000. Di sini kita dari 35% itu, bahwa memang betul adanya yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa yang sudah melaksanakan Musdes itu hanya Desa Tanjung, atau data yang disahkan oleh di Musdes ini kita melainkan sebagai penerima BPNT tapi belum menerima. Kalau berdasarkan juknis yang kami baca, juga dari aturan-aturan yang ada baik dari juknis maupun dari surat edaran KPK dan aturan-aturan di atas, jika memang kenyataannya belum menerima, maka masih bisa jadi ajukan untuk BNPDB. Tapi harus dibuktikan dengan pernyataan dari beliau bahwa memang tidak menerima meskipun sudah terdaftar sebagai penerima BPNT. Baik, terima kasih atas masukan kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dijawab juga oleh para narasumber. Kita lanjut kepada list data ini ya, terkait nama-nama penerima. Jadi kami akan perlihatkan per dusun. Nanti saya bacakan. Setelah saya bacakan nanti di ini oleh masing-masing kepala dusun ya. Yang pertama yaitu untuk dusun Solong. Nomor 1 Ati Yudianto Irasi. Ini saya bacakan tambahan ya, untuk diketahui oleh teman-teman BPD. Kemarin hanya 13 orang dari Nursip ini sampai Catik. Nah, karena ada pembagian kuota, jadi ada tambahan. Ini saya bacakan: Nuliatif, Sari, Misnawati, Remedek, Sekianat, Nurtiasid, Sarsid, Masiah, Nirtip, Adisah, Sawitem, Sardim, Rasiah, Busur Pas. Ada penggantian 4 orang ya. Data penggantinya besok Pak Kadis diusahakan. Kemudian Dusun Rempe ada 1. Itu saja? Baik. Jadi semua dusun sudah kita checklist. Sudah pas ya. Tinggal nanti penggantinya disiapkan besok pagi.